Jumpa lagi bersama Podcast 9, sebuah podcast yang digagas oleh 9 alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Podcast 9 mengangkat, mendiskusikan, dan mencoba untuk mencari solusi atas hal-hal yang berkaitan dengan hukum dan demokrasi yang dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab dengan narasumber yang berimbang dan juga tidak berpihak. Salah satu rubrik dari Podcast 9 adalah podcast yang menyangkut mengenai rubrik suluh. Dan pada kesempatan ini kita akan mengangkat topik mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, atau yang lebih dikenal di kalangan perusahaan adalah CSR, Corporate Social Responsibility. Kita pahami bersama bahwa sudah banyak perusahaan yang memang melakukan kegiatan TJSL atau CSR ini, namun tidak dipungkiri juga masih banyak perusahaan yang belum menjalankan kegiatan TJSL ini. Dan tidak jarang pula bahwa akibatnya memang terjadi benturan, terjadi permasalahan antara perusahaan dengan masyarakat di lingkungan perusahaan yang melakukan operasi yang mestinya mereka menikmati program TJSL. Kita ketahui juga bahwa kehadiran perusahaan di suatu tempat atau lokasi dimanapun berada tentu diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau yang kita kenal dengan social welfare, dan juga tentu bagaimana menjaga lingkungan di mana perusahaan itu beroperasi, ya, jadi environmental friendly, ya. Nah, TJSL ini memang berperan dalam juga pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan. Dan ini bermanfaat baik itu juga kepada perusahaannya, kepada masyarakat, ya, maupun juga masyarakat dalam arti yang lebih luas. Di Indonesia kita ketahui TJSL atau CSR ini sudah diatur di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, ya, nomor 40 tahun 2007, yang sebenarnya memang sudah mewajibkan semua perusahaan itu untuk menjalankan kegiatan TJSL atau CSR ini. Dan sudah diatur lebih detail lagi di dalam Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2012, khususnya mengatur mengenai TJSL bagi perseroan terbatas. Kita ketahui juga bahwa sebenarnya untuk BUMN, Badan Usaha Milik Negara, itu juga sudah ada diatur oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara yang diatur dalam Permen nomor 5 tahun 2021, ya, tanggal 8 April 2021. Di sana juga mewajibkan perusahaan-perusahaan BUMN, mungkin juga BUMD di daerah untuk melakukan kegiatan TJSL ini. Tidak jarang pula bahwa di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten atau kota, gubernur atau juga bupati atau juga wali kota itu biasanya mereka juga membuat perda mengenai pelaksanaan TJSL di wilayahnya. Bahwa kita ketahui sering menjadi beban, ya, buat perusahaan, ya, untuk menjalankan TJSL karena mungkin di satu sisi karena kesulitan ekonomi dan lain sebagainya. Kita ketahui bahwa sebenarnya di dalam undang-undang, PP maupun peraturan menteri maupun perda juga sepengetahuan kami itu memang tidak sekarang ini secara spesifik mengatur mengenai berapa nilai TJSL yang harus dikeluarkan perusahaan. Peraturan pemerintah yang saya sebutkan di atas tadi itu lebih banyak menyampaikan bahwa TJSL itu diserahkan sepenuhnya berdasarkan kriteria atau ukuran kepatutan dan kewajaran. Ini sebenarnya satu kelonggaran buat perusahaan, ya, sehingga
berapa sih sebetulnya kebutuhan masyarakat dan berapa sih kemampuan perusahaan, silakan dapat menjalankan TJSL ini. Ya, tentu kalau kita bicara tadi kepatutan dan kewajaran, ya perusahaan yang besar tentu nilai TJSL-nya bisanya lebih besar. Kalau perusahaan yang lebih kecil tentu mungkin TJSL-nya lebih kecil. Bahkan di dalam peraturan Menteri BUMN yang tadi juga saya sebutkan di atas bahwa sekarang pemerintah sendiri melalui Menteri BUMN juga sudah menerbitkan aturan yang tidak lagi mencantumkan mengenai besarnya nilai atau bantuan TJSL atau CSR. Ya, tapi sepenuhnya diserahkan kepada rapat umum pemegang saham. Ya, tentu dasarnya nanti berdasarkan yang tadi saya sampaikan, kepatutan dan kewajaran. Nah, kalau kita juga perhatikan bahwa di dalam undang-undang, dalam PP, juga permen yang dimaksud, juga mungkin oleh beberapa perda, memang disebutkan bahwa perusahaan yang tidak menjalankan TJSL itu dapat dikenakan sanksi. Ya, namun memang sampai dengan saat ini, undang-undang, PP, mungkin permen, mungkin juga perda, itu belum spesifik menyebutkan sanksinya apa sih. Ya. Nah, tetapi kan tentu perusahaan dapat memberikan satu pertimbangan. Ya, yang tadi saya sampaikan di atas bahwa dimanapun kita berusaha, kita harus memperhatikan masalah lingkungan, ya, sehingga jangan juga masalah sanksi ini menjadi hambatan bagi kita untuk tidak menjalankan TJSL. Kita ketahui bahwa sebenarnya sanksi sosial, artinya dari masyarakat itu juga terkadang mungkin lebih harus dipertimbangkan oleh perusahaan karena sanksi masyarakat itu dapat berupa sesuatu yang mungkin kalau saya boleh sampaikan menakutkan gitu ya. Bisa menghentikan operasi, bisa menghambat pekerja untuk masuk ke lokasi perusahaan dan lain sebagainya. Nah, sehingga tentu kita harapkan komitmen perusahaan yang penting adalah bagaimana membuat sesuatu yang terbaik di lingkungannya, di mana dia berada sebagai satu rasa syukur, sebagai satu ucapan terima kasih juga bahwa sudah bisa beroperasi di wilayah tersebut. Nah, intinya sebetulnya dari rubrik suluh podcast 9 ini mengenai TJSL ataupun CSR adalah bagaimana sebenarnya perusahaan bisa menjalankan segala sesuatu yang terkait kegiatan TJSL ini di lingkungannya sebagai satu komitmen ya untuk meningkatkan kualitas kehidupan di lingkungan baik untuk perusahaan itu sendiri ya untuk komunitas tempat maupun masyarakat. Karena kalau kita bicara mengenai manfaat bagi perusahaan sendiri, kita terkadang juga tahu ya atau pernah mendengar yang namanya PROPER, ya, peringkat operasi perusahaan yang dilakukan oleh Menteri Perindustrian. Di sana kita melihat bahwa memang ada tingkatan gold, ada atau warna merah, hijau, kuning, ya, dan ini juga di dalamnya termasuk aspek TJSL atau CSR yang harus dinilai ya, sehingga ini manfaatnya juga. Dan biasanya perusahaan-perusahaan yang memiliki komitmen TJSL yang baik ya, itu di luar negeri juga biasanya lebih meningkatkan ya prestasi, lebih meningkatkan nilai dari atau value dari perusahaan itu dalam menjalankan kegiatan operasinya. Nah, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan sehingga mari perusahaan-perusahaan ya yang berada di wilayah Indonesia yang diatur dengan peraturan-peraturan yang ada untuk menjalankan TJSL ini sebagai suatu kewajiban sosial ya untuk bagaimana bersama-sama mensejahterakan masyarakat kita. Kita ketahui bahwa pembangunan di Indonesia itu bisa saja dibiayai oleh APBN, biayai oleh APBD, tapi juga bisa dibantu, didukung dengan
dana dari TJSL atau CSR. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan rubrik Suluh ini bermanfaat untuk Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih.